Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fiddin a'azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang ke-24. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, anau qal, bahwasanya Allah taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai para hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kemudian aku menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, semua kalian tak tahu jalan, tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk tersebut kepadamu. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastata'imuni ata'imkum. Wahai para hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali yang aku beri dia makan. Maka mohon makanlah kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai para hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali yang aku beri pakaian dia, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhsi'una bil-laili wan-nahar. Wahai para hambaku, sungguh kalian itu senantiasa berbuat dosa, baik di malam hari maupun siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba, namun aku mengampuni semua dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, namun aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni untuk kalian. Ya ibadi innakum lam tablughu dhurri fatadurruni. Wahai para hambaku, sungguh kalian tidak akan mampu mengenakan satu bahaya kepadaku, sehingga kemudian aku terkena bahaya dengan sebab kalian. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Demikian juga kalian tidak akan mampu memberikan satu kemanfaatan kepadaku, sehingga dengan demikian aku mendapatkan manfaat darimu. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai para hambaku, sungguh seandainya orang yang paling pertama dan yang paling terakhir,
sejak orang yang paling pertama hingga yang paling terakhir. Wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin di antara kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya jin dan manusia dari awal sampai akhir berada dalam posisi ketakwaan orang yang paling takwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, yang demikian itu tidaklah menambah kemuliaan kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai para hambaku, sungguh seandainya orang yang paling pertama sampai paling terakhir di antara kalian dari kalangan manusia maupun jin, kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum, semuanya berada dalam kondisi orang yang paling jelek, hatinya paling jelek di antara kalian. Semua kondisinya seperti kondisi hati orang yang paling jelek di antara kalian. Mana qasadzalika min mulki syai'a, yang demikian itu tidaklah mengurangi kemuliaan kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai para hambaku, sungguh seandainya orang yang paling pertama hingga paling terakhir di antara kalian dari kalangan jin manusia maupun jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semuanya berdiri pada satu tempat yang tinggi. Fasa'aluni fa'taitu kulla wahidin mas'alatah, kemudian masing-masing dari mereka meminta kepadaku, kemudian aku berikan kepada masing-masing dari mereka apa yang mereka minta. Mana qasadzalika mimma indi, tidaklah apa yang aku berikan kepada mereka tersebut mengurangi dari apa yang ada pada sisiku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila sepucuk jarum dimasukkan ke dalamnya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai para hambaku, sungguh itu hanyalah amal kalian, aku hitung amal tersebut untuk kalian. Tsumma wafiyakum iyyaha, kemudian aku penuhi terhadap amal-amal tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang dia mendapati amalnya adalah baik, maka hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah, namun barang siapa yang mendapati ternyata tidak demikian, maka janganlah dia maki kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ikhlas fiddin asallallahu wa iyyakum, hadis yang panjang ini menunjukkan tentang kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah hakikat Rabb kita yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, yang tidak butuh kepada hambanya sedikit pun, bahkan hambanya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hambanya sangat tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, menjadi kewajiban untuk setiap hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Itulah kunci dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ikhwafidin asanullah wa yakum. Ada beberapa pembicaraan yang kita bisa dapatkan dari hadis ini. Di antaranya hadis ini adalah hadis qudsi, yaitu firman Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan Al-Qur'an.
ulama berpendapat apakah hadis qudsi lafaz dan maknanya dari Allah atau maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang persian tersebut sudah saya sampaikan pada pelajaran yang lalu. Kemudian di sini Allah SWT memanggil wahai para hambaku. Hamba di sini mencakup hamba dalam ubudiyah yang amah maupun hamba pada ubudiyah yang khasah. Ibadi di sini ini kepada semuanya makhluk ini, manusia ini, baik yang mukmin maupun yang kafir. Hamba dalam ubudiyah amah maupun ubudiyah khasah, yang menghamba secara kaunan atau menghamba secara syar'an. Allah SWT mengharamkan pada dirinya perbuatan aniaya, walaupun Allah mampu melakukannya. Allah mampu berbuat aniaya, tetapi Allah mengharamkan kepada dirinya penganiayaan. Mengapa dikatakan Allah mampu? Karena di sini Allah menyatakan haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kedzaliman pada diriku. Itu dalam keadaan memuji. Allah memuji dirinya dengan pengharaman kepada dirinya penganiayaan. Dan seseorang tidaklah dipuji kecuali terhadap sesuatu yang dia mampu untuk mengerjakan atau mampu untuk meninggalkannya. Seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu, kemudian dia tidak melakukannya, tidaklah terpuji dengan tidak melakukannya. Tatkala Allah SWT mampu untuk berbuat aniaya, berbuat zalim, namun kemudian dia mengharamkan kepada dirinya perbuatan aniaya tersebut, karena perbuatan aniaya adalah jelek. Itu menunjukkan pujian bagi Allah SWT. Dan perbuatan aniaya adalah mustahil bagi Allah SWT. Wa la yadlimu rabbuka ahada, kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat aniaya kepada seorang pun. Wa ma yuridu dzulma lil alamin, dan tidak dia menginginkan berbuat aniaya kepada alam semesta ini. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat aniaya, berbuat zalim dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk melakukannya. Namun Allah tidak melakukannya. Karena berbuat aniaya adalah perbuatan nakas. Dan Allah tersucikan dari perbuatan nakas, perbuatan tercela. Dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam kebersihannya dari segala bentuk nakas. Menunjukkan, dan kita ingat dalam pelajaran Lumatul I'tiqad bahwa Allah ternafikan dari perbuatan tertentu, dari sifat tertentu. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah dalam sifat yang menjadi lawannya. Tatkala Allah mengharamkan pada dirinya kezaliman, karena kesempurnaan Allah Ta'ala dalam hikmahnya, dalam keadilannya. Yang namanya kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka segala perbuatan di mana menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu zalim. Oleh karena itu, maka tatkala Allah SWT memberikan kecukupan kepada seseorang dari rezekinya, baik yang halal atau yang haram diberikan kepadanya, sementara Allah memberikan kekurangan kepada yang lainnya. Allah memanjangkan umur yang satu dan tidak memanjangkan umur yang lainnya. Allah memberikan hidayah kepada yang satu dan tidak memberikan hidayah kepada yang lainnya. Semuanya itu Allah tempatkan persis pada tempatnya masing-masing. Dan tidak ada salah tempat di dalamnya. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia lebih tahu siapa yang bertakwa, yang pantas untuk bertakwa. Dia lebih tahu di mana tempat untuk meletakkan risalahnya. Tatkala orang-orang memprotes mengapa risalah diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tidak kepada Bani Israel.
Allah lebih tahu di mana letak menempatkan, di mana tempat meletakkan risalahnya. Dan demikianlah, tidak ada satupun dari yang Allah perbuat yang itu salah sasaran. Itulah kelaziman dari ternafikannya zalim pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempurnaan hikmah, kesempurnaan Allah dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak pernah meleset sesuai dengan apa yang semestinya dia berada pada tempatnya. Terkait dengan kezaliman hamba, maka kezaliman hamba terbagi menjadi dua: mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain. Mendolimi diri sendiri dalam dua bentuk, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Semestinya ibadah ditujukan hanya kepada Allah, kemudian dia tujukan untuk selain Allah. Ini namanya menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Ini namanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia dengan itu telah menganiaya dirinya sendiri karena telah menghinakan dirinya bukan pada tempatnya. Semestinya penghinaan diri itu hanya ditempatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tempatkan kepada sesama makhluk. Inilah penganiayaan kepada diri sendiri. Dan inilah syirik. Dan siapa saja orang yang melakukan demikian, maka dia keluar dari hamba Allah yang khusus. Dialah menjadi seorang musyrik, hamba Allah yang durhaka, hamba Allah yang umum, dan bukan hamba Allah yang khusus. Bentuk kezaliman yang kedua adalah menzalimi diri sendiri. Yang kedua adalah berbuat maksiat di bawah kadar syirik, di bawah kadar kekufuran, dari zina, kemudian minum khamar, mendengar yang haram, melihat yang haram, dan sejenisnya dari kemaksiatan yang tidak merugikan pihak lain. Adapun penganiayaan kepada orang lain adalah sebuah kemaksiatan yang dengan kemaksiatan tersebut orang lain teraniaya, seperti pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Itu semua bentuk yang menyanyiakan atau tidak menunaikan yang menjadi hak orang lain yang wajib ditunaikan. Nah, perbuatan kezaliman tersebut, sebagaimana Allah telah mengharamkan kepada dirinya, Allah pun mengharamkan kepada para hambanya. Fala tadzalamu. Setelah Allah mengatakan, wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadzalamu. Fala tadzalamu adalah penjelasan dari muharrama. Hakikatnya sama. Tatkala Allah menyatakan kezaliman itu haram di antara kalian, artinya janganlah kalian berbuat aniaya satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut tentang nikmatnya, bahwasanya pada hakikatnya semua kita lah bodoh, tidak tahu jalan, tersesat kecuali yang Allah beri hidayah. Maka hidayah di sini baik hidayatul bayan, hidayatul irsyad, sampainya kepada kita ilmu yang benar. Itu pun karena Allah menggiring kita, Allah membimbing kita ke tempat-tempat yang di situ disampaikannya ilmu yang benar. Maka tanpa Allah SWT membimbingnya, tidak akan mungkin kita mendapatkan dan sampai kepada kita ilmu yang benar tersebut. Demikian juga hidayatul taufiq, hidayatul ilham wat taufiq, itu kecocokan amal dengan apa yang diilmuinya. Maka ini pun atas kehendak Allah SWT, pemberian dari Allah SWT. Maka tak seorang pun dia berhak dan pantas untuk mengungkit-ungkit tentang keislamannya, tentang keimanannya. Dia merasa telah berjasa dengan keimanan dan keislamannya tersebut.
Karena keislaman dan keimanannya pun juga semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena demikian, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meminta petunjuk, tentunya dia mengambil asbab untuk sampainya kepadanya petunjuk. Karena seseorang yang meminta tanpa kemudian mengambil asbab, maka hakikatnya dia dusta dalam permintaannya. Bagaimana dia meminta ihdinas siratal mustaqim, kemudian setiap ada celah dan jalan yang bisa mengantarkan dia kepada hidayah, dia menghindar. Seperti orang yang meminta anak kepada Allah SWT dari istrinya, namun dia tidak mau mengumpuli istrinya. Dan demikianlah, setiap meminta, maka konsekuensinya mengambil asbab. Seperti orang meminta rizki kepada Allah Ta'ala, bukankah dia juga mengambil asbab, kemudian keluar pagi dan pulang petang mencari rizki. Setelah dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Maka demikian juga semestinya, tatkala dia meminta hidayah kepada Allah, carilah tempat-tempat yang sekiranya di situ akan datangnya hidayatul bayan pertama. Kemudian dengan itu Allah memberikan taufik untuk mengamalkan hidayah tersebut. Dan hidayah mencakup dua hal, hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Maka seorang yang sudah mendapatkan taufik dari Allah untuk mencari kebenaran, kejar kebenaran tersebut dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu doa yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba melebihi doa meminta hidayah. Oleh karena itu, karena kebutuhan ini kebutuhan yang paling mendesak dan paling dibutuhkan, paling daruri, Allah memerintahkan kepada hamba untuk memintanya minimal 17 kali dalam sehari. Dan tidak ada kewajiban berdoa melebihi dari kewajiban untuk berdoa meminta hidayah. Karena menjadi kewajiban dan menjadi kewajiban salat yang tidak sah orang yang meninggalkan membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Sebagaimana kebutuhan rohani hidayah, demikian juga Allah memenuhi kebutuhan jasmani dari makan dan pakaian. Semua kita pada asalnya lapar, kalaulah tidak Allah beri makan kepadanya. Kelaparan itu bisa disebabkan karena memang tidak ada yang dimakan, atau ada yang dimakan tapi kita tidak bisa untuk memakannya karena ada penyakit yang ada dalam diri kita, dalam lisan kita misalnya, atau dalam anggota badan kita, sehingga tidak bisa kita mengkonsumsi makanan dengan sebab sakit tersebut. Maka kalaulah Allah tidak memberi makan kepada kita dengan menyediakan makanan tersebut dan dengan menyehatkan badan kita sehingga kita bisa makan terhadap makanan yang tersedia, tidak akan mungkin kita juga bisa kenyang dari kondisi lapar tersebut. Oleh karena itu, mohon makanlah kepada Allah. Dan demikian juga dipahami dalam masalah pakaian. Kadang orang telanjang bukan karena dia ada pakaian, dia tidak bisa berpakaian karena gatal kalau dia berpakaian, sehingga dia harus hidup telanjang walaupun pakaian tersebar luas di sekelilingnya. Maka kalau Allah tidak memberikan pakaian kepadanya, baik dengan menyediakan pakaian tersebut atau mengkondisikan badannya bisa berpakaian, maka tak seorang pun bisa berpakaian. Maka mohonlah pakaian kepada Allah SWT dengan memberikan wujud pakaian atau menyehatkan badannya sehingga tidak berpenyakit yang dengan itu dia tidak bisa berpakaian. Dan semuanya ala murni anugerah dari Allah SWT. Meskipun kita diperintahkan untuk ikhtiar, kita diperintahkan untuk mencari makan, kita diperintahkan untuk mencari pakaian, namun tanpa taufik dari Allah, tanpa pemberian dari Allah, hasil ikhtiar kita pun akan sia-sia, akan tidak memberikan sedikit pun dari apa yang kita cari kalau Allah tidak menghendaki. Maka yakinlah itu. Dengan demikian tak seorang pun dengan kekayaannya yang ada,
dengan gemerlapnya dunia yang dia dapatkan, kemudian dia menjadi sombong. Dunia tetap di luar hatinya kalau dia benar pemahamannya. Karena itu semata-mata pemberian Allah Ta'ala. Dan dengan mudahnya juga dia memberikan atau mengeluarkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena hakikatnya itu bukan miliknya. Dia hanya diberi semata. Dan tanpa pemberian dia pun tidak memilikinya dan tidak ada di sisinya. Namun banyak manusia lalai tentang hakikat hal ini. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang hakikat kondisi kita yang sesungguhnya. Bahwasanya keadaan kita sesungguhnya adalah senantiasa berbuat dosa. Tukhti'una. Al-khata' di sini adalah al-ism, ad-dzunub. Bukan khata' sebagaimana dalam hadis, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukru alaih. Al-khata' di sini bukan khata' dalam hadis tersebut. Al-khata' di sini adalah ad-dzunub. Khotoya, dosa-dosa. Sebab kalau al-khata' di sini sebagaimana khata' dalam hadis yang sudah kita pelajari, maka seorang tidaklah kemudian berdosa karenanya dan tidak harus mohon ampun kepada Allah atas tersalahnya tersebut, karena dia tidak berdosa dengan salahnya tersebut. Tapi di sinilah khotoya yang bermakna al-dzunub. Dan dosa-dosa yang kita lakukan malam dan siang, maka sangat celaka seseorang yang dia tidak merasa berdosa kepada Allah SWT. Betapa banyak kelalaian hatinya. Dia lalai terhadap hak-hak Allah yang terkait dengan hatinya. Kalau dia bersih secara zahirnya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW senantiasa mohon ampun kepada Allah SWT, karena beliau sadar orang semakin bertakwa kepada Allah, semakin betul-betul beribadah hanya kepada Allah, maka semakin merasa bahwasanya dirinya banyak berdosa. Tapi sebaliknya, orang semakin lalai terhadap Allah SWT, maka dia merasa bahwasanya dia bersih dari dosa. Ujub yang terjadi padanya berbeda dengan ahlu atqiya. Orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka yang terjadi dalam hati mereka adalah perasaan banyak berdosa. Karena dia tahu persis apa yang menjadi hak-hak Allah sesungguhnya. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh dirinya, zahiran wa batinan, maka dia akan sadari bahwasanya ternyata dia tidak menunaikan hak-hak Allah secara sempurna, secara utuh. Maka dia sadar bahwasanya dirinya adalah banyak berdosa, dan itulah hakikat yang ada pada kita sesungguhnya. Telah diberitakan oleh Allah dalam hadis qudsi ini, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguh kalian itu senantiasa berbuat dosa malam maupun siang. Namun jangan khawatir dengan kondisi kalian yang demikian tersebut. Karena itu Allah katakan wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni dosa seluruhnya. Hadis ini wa ana aghfirud dzunuba jami'a, ini seperti firman Allah SWT, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai para hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Dalam surat Az-Zumar. Dan hadis ini dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar tersebut, 553, 153. Tidak bertentangan dengan firman Allah SWT, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 116 dan 85. Tidak bertentangan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengannya, dan dia mengampuni yang lebih rendah daripada itu. Hadis ini dan dalam surat Az-Zumar diperuntukkan bagi orang-orang yang bertaubat. Wa na'aghfiru dzunuba jami'a lit-taibin, bagi yang bertobat. Bagi yang mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun dosa yang dia miliki, hatta dosa syirik, dosa kekafiran, dosa kemunafikan,
Allah mengampuninya. Adapun surat An-Nisa 116 dan 85, maka itu untuk yang tidak bertobat. Untuk yang tidak bertobat sehingga ajal menjemputnya, maka baginya lah firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Walaupun dia tidak bertobat dari dosa-dosanya yang lebih rendah dari syirik, tapi Allah menghendaki untuk mengampuninya, maka Allah mengampuninya. Namun tidak untuk dosa syirik apabila dia belum sempat bertobat ketika ajal menjemputnya. Oleh karena itu Allah sertakan berikutnya, wa naghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohon ampunlah kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Dan orang yang mohon ampun kepada Allah, maka semestinya dia mengambil asbab. Pokoknya alhasil atau al-muhim, setiap Allah menjanjikan kepada seseorang kalau dia meminta kepadanya, maka dituntut padanya akhdul asbab, mengambil sebab. Orang yang memohon ampun tanpa mengambil sebab untuk mendapatkan ampunan, itu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia memenuhi syarat-syarat taubat, maka Allah pun tidak mengampuninya kecuali apabila Allah menghendakinya. Namun pada dasarnya dia tidaklah pantas untuk diampuni kecuali karena anugerah dan karunia Allah semata, selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan atau yang tidak sejajar dengan kesyirikan. Kemudian Allah melanjutkan dengan bagaimana sungguhnya maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak satu pun makhluk yang bisa membahayakan Allah Ta'ala apapun yang diperbuat oleh makhluk tersebut. Demikian juga tak satu pun makhluk yang bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang diperbuat oleh makhluk tersebut. Dari ketaatan, dari kedurhakaan dan kemaksiatan, sedikit pun tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ketaatan dan ketakwaan, sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dipahami adanya perbedaan istilah madarat dengan ada. Lan tablughu dzurri. Ada menyakiti, itu memungkinkan seorang hamba menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk madarat, menimpakan bahaya, maka tidak. Allah katakan yu'dini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku, yasubud dahr, di mana dia mencaci masa. Wa ana dahr, padahal akulah masa tersebut. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Al-adza tidak melazimkan dharar. Maka kemudian Allah menjelaskan tentang kemahasempurnaannya tersebut dan tidak membahayakannya sedikit pun terhadap kekuasaan Allah Ta'ala, dan juga tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ada pada hamba dari kedurhakaan dan ketakwaan. Maka kalau gambarkan seandainya seluruh manusia dan jin dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir diciptakan kelak, kemudian semuanya itu dalam kondisi orang yang paling takwa. Jadi siapa yang paling takwa? Taruhlah jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari manusia dan jin yang paling takwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua orang seperti dia. Dari semenjak manusia pertama Adam alaihissalam dan jin pertama sampai kemudian manusia dan jin terakhir. Itu posisinya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu tidak menambah kemuliaan kekuasaan Allah SWT. Allah tidak mendapatkan tambahan dengan sebab itu. Allah menjadi lebih sempurna dengan itu, tidak. Allah mengambil manfaat dari situ, tidak.
Sebagaimana juga seandainya manusia dan jin semuanya posisinya seperti iblis. Kondisinya seperti iblis. Dari manusia pertama, jin pertama, sampai kemudian manusia dan jin terakhir. Semuanya seperti iblis. Itu pun tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah tidak berkurang kesempurnaannya dan kemuliaannya, kekuasaannya dengan sebab hal itu. Itu yang menunjukkan bahwasanya tidak ada kebutuhan sama sekali Allah terhadap hamba ini. Allah berbuat kepada apa yang dia perbuat bukan karena takut dan lain sebagainya. Karena dia sempurna dalam segala sisinya. Kemudian di situ Allah jelaskan tentang kemahaluasan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seandainya seluruh makhluk berdiri dalam satu tempat, kemudian meminta kepada Allah SWT apa yang mereka butuhkan dari kebutuhan hidup mereka, manusia dan jin. Dari manusia pertama dan jin pertama sampai manusia dan jin terakhir. Berkumpul di satu tempat kemudian meminta kepada Allah masing-masing kebutuhan mereka. Dan semuanya Allah beri, itu tidak berkurang sedikit pun. Kecuali seperti berkurangnya air laut tatkala dimasukkan ke dalamnya jarum. Itulah luasnya perbendaharaan Allah SWT. Maka jangan pernah merasa enggan untuk berdoa kepada Allah dan meminta apa saja yang kita butuhkan dari Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyatakan tentang bahwasanya dirinya mencatat dan menghitung seluruh amal para hamba. Dan Allah akan membalasnya amal tersebut. Yang baik dengan balasan kebaikan, yang jelek dengan balasan kejelekan. Maka perhatikanlah wahai para hamba, apa yang telah dia perbuat hariannya. Kalau dia dapatkan amalannya ternyata amalan kebaikan, maka hendaknya dia memuji kepada Allah SWT. Karena dia tidak bisa berbuat demikian kecuali karena taufik dari Allah SWT. Namun tatkala dia dapati bahwa amalnya tidak demikian, dan Allah tidak menyebutkan bentuknya karena memang rendahnya, tidak perlu untuk sebutkan, semuanya sudah tahu itu amal kejelekan, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Karena wama asabaka min sayyatin famin nafsik. Apapun yang kejelekan yang menimpa kita, baik itu kejelekan duniawi maupun kejelekan ukhrawi, maka itu disebabkan karena kesalahan diri kita sendiri. Nah, demikian ikhwatiddin assalamualaikum alaikum, penjelasan singkat tentang hadis yang ke-24. Mudah-mudahan bisa dipahami.